Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Baiklah hadirin, sampailah kita pada hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian meluruskan dan merapatkan shaf kalian, atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadis ke-32 yang dibawa oleh Al-Imam Abi Abdullah yang bernama An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua dan kita mendapatkan barokahnya, amin. An-Nu'man bin Bashir yang membawa hadis ini, beliau seorang sahabat Rasul. Ayah beliau Bashir bin Sa'ad juga sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang bersama Rasul. Seorang ayah yang bernama Bashir bin Sa'ad gugur ketika berada di perang Al-Yamamah yang dipimpin Al-Khalid bin Al-Walid. Lalu dilanjutkan medan dakwah putranya yang bernama An-Nu'man bin Bashir yang membawa hadis pada malam ini. Yang sedikit banyaknya kita akan bahas Imam Nu'man bin Bashir, sahabat Rasul yang dikenal sebagai bayi pertama daripada kaum Ansar. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, saat itu setelah berada kurang lebih 14 bulan di Madinah, lahirlah bayi pertama daripada kaum Ansar yang bernama An-Nu'man bin Bashir yang bawa hadis malam ini. Sehingga ketika lahir, buru-buru ibunya membawa itu bayi kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk ditahnik, yaitu dimasukkan di mulutnya memanisan. Saat itu Rasul mengunyah kurma dari mulutnya, lalu dimasukkan kepada An-Nu'man bin Bashir. Ini berkat air liur yang sedikit saja masuk ke dalam mulutnya An-Nu'man bin Bashir. Sejarah Islam mencatat Nu'man bin Bashir ini dikenali sebagai akhtabin nas, sebagai orang yang ahli orator, orang yang ahli pidato, berkat waktu bayi kemasukan sedikit daripada riqur Rasul SAW, kemasukan sedikit daripada air liur junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengalami Rasul ketika masih kecil saja. Sehingga waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nu'man bin Bashir ini usianya baru 8 tahun 7 bulan. Tapi dari masih kecil selalu mendekati Rasul. Jadi setiap Rasul mengatakan sabda-sabdanya terekam di pikiran dan hatinya Nu'man bin Bashir. Yang terlontar itu hadis Rasul dari mulutnya ketika beliau sudah dewasa. Contohnya hadis pada malam ini. Jadi beliau dengar hadis ini dari masih kecil, usia kurang daripada 8 tahun. Tapi nempel di hati dan pikirannya sehingga terlontar ketika beliau sudah dewasa. Sehingga banyak meriwayatkan hadis, 114 hadis. Bayangkan saudara hadirin hadirat rahimakumullah, masih kecil sering duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dewasa dia bisa meriwayatkan 114 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu beliau berjuang dakwah
di kota Syam yang saat ini berada atau disebut dengan Syria, yang saat ini berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mudah-mudahan ketenangan, kedamaian yang Allah tumpahkan kepada kita malam ini dikirimkan kepada saudara-saudara kita di sana mendapatkan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau menjadi gubernur di Irak, menjadi gubernur di Dimashq, Turki. Beliau juga menjadi orang besar dan gubernur di kota Hims. Ini semua berkat air liurnya Rasulullah SAW. Jadi orang besar sampai terbunuh. Dibunuh di kota Hims, dan ini dikatakan oleh ulama pembuktian daripada sabdanya Rasulullah SAW. Ketika sang ibu minta doa sama Rasul untuk Nu'man bin Bashir, wahai Rasulullah, doain anak saya nanti an yukthir malahu wa waladah. Doain wahai Rasul supaya anak saya nanti kalau sudah besar menjadi orang kaya raya dan banyak keturunannya. Apa jawaban Rasul ketika sang ibu minta doa seperti itu? Ala turdina ya ummah, wahai ibu, apakah kamu tidak lebih suka an ya'isha hamida, kalaulah nanti anakmu jadi orang terhormat, wa yuqtala syahida, dan gugur sebagai seorang syahid, wa yadkhulal jannah, dan akan masuk surga. Baru ibu tersebut mengatakan, baik ya Rasulullah. Jadi Nabi nggak doain agar menjadi orang kaya, agar menjadi orang yang banyak keturunannya, tapi Nabi memberitahukan dari kejauhan. Nabi sudah tahu ini bayi nanti jadi orang besar, jadi orang terhormat, dan mati sebagai gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau terbunuh, ini pembuktian daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau umurnya sampai 64 tahun. Baiklah, itulah sedikit ringkasan daripada An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar bahwasanya baginda Rasul pernah bersabda, la tusawwunna. Ini di buku tulisannya la tu'addunna. Saya sudah koordinasi dengan Ustadz Afif tentang kesalahan tulisan ini. Tulisannya bukan la tu'addunna, tapi la tusawwunna. La tu'addunna artinya tidaklah seseorang menunaikan. Yang dimaksud hadis ini bukan la tu'addunna, tapi la tusawwunna. Tidaklah seseorang meluruskan shafnya waktu sholat. La tu'addunna sufufakum. Tidaklah seorang meluruskan shaf-shafnya. Aw la yukhallifannakum baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan dan merapatkan shaf kalian, atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Berbicara tentang masalah sholat sangat penting, sebagaimana tadi diutarakan oleh guru kita yang terhormat Al-Habib Ja'far bin Bagil Attas tentang masalah sholat begitu penting. Betul? Sampai belum lagi masuk dalam sholat. Kalau tadi kita dengarkan takbir saja syaratnya sampai 20. Ini belum sholat dikasih syarat sama Rasul. Hukumnya juga wajib meluruskan shaf. Sampai kata Nabi ada tolak ukurnya. Kalau orang sholatnya tidak lurus, tidak rapi, dikhawatirkan hati mereka akan tercerai-berai. Hati mereka tidak akan bersatu. Tercerai-berai ini maknanya luas. Bisa jadi sholatnya tidak khusyuk. Bisa jadi sholatnya akan gelisah. Bisa jadi sholatnya tidak sah. Begitu. Makanya Rasul di sini pakai kalimatnya, lamnya taukid, sungguh. Luruskanlah shaf kalian, atau Allah akan membuat hati kalian tercerai-berai. Berbicara tentang masalah shaf sampai sedetail ini, baginda Rasul menyampaikan kepada kita. Mengapa demikian? Bahwa saudara hadirin hadirat rahimakumullah, karena panjang atau lurusnya shaf itu menunjukkan kesempurnaan salat. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, wa fi riwayatin min iqamatis shalah, rawahu Muslim an Anas. Dalam riwayat Imam Muslim dibawa oleh Anas bin Malik, Rasul bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian
karena lurus dan rapatnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Tamamus sholat, kesempurnaan sholat artinya sholatnya bermartabat, sholatnya bertata krama, sholatnya punya sopan santun di dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi sholat saudara, mau perang saja Nabi atur barisan. Tidak ada yang boleh melebihi garis yang sudah digarisi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana, bahwasanya baginda Rasul meluruskan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawwi bihal qadah, sampai laksana meluruskannya seperti orang ingin menggarisi anak panahnya sebelum dilepas, begitu lurus. Hatta ro'a anna aggalna, itu kalau Nabi suruh kita luruskan shaf, Nabi nggak langsung takbir, Nabi liatin, Nabi tungguin sampai lurus, baru Nabi takbir. Tsumma jalasa yawman faqama, suatu hari Nabi duduk, tiba-tiba Nabi berdiri mau sholat. Hatta kada an yukabiro, sampai Nabi saat itu mau angkat tangan mau takbir. Ra'a rajulan badian sodrah, tiba-tiba nampak di mata Nabi ada orang yang keluar dari barisan, dia lebih maju sendiri. Badian ansofin, keluar dari shaf itu. Apa kata Nabi? Sawwu sufufakum, Nabi nggak jadi takbir, lurusin shafnya. Fa inni arakum min wara'i zahri, karena saya bisa lihat kalian dari buluk, dari balik punggung saya, kata Rasulullah SAW. Ini Nabi mau takbir dalam riwayat Imam Muslim. Tiba-tiba ada di shaf pertama itu yang keluar daripada barisan, Nabi batalin sholat. Kata Nabi, lurusin tuh, ana bisa lihat ente dari balik punggung ana. Ya, Nabi suruh orang lurusin shaf, dan Nabi kasih tahu kepada kita umatnya bahwa beliau bisa melihat orang dari balik punggungnya. Sallu ala Rasulillah. Nah, ini ikhtisas, ini keistimewaan untuk baginda Rasul. Fi hala ma'nawiyah, dalam keadaan ma'nawi bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Kata Imam Ibnu Hajar, lebih luas, di dalam sholat, di luar sholat, dimanapun Nabi bisa melihat orang dari balik punggungnya. Khusus untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berbicara tentang masalah lurus dan rapinya shaf. Di dalam suatu riwayat yang dibawa oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu kana sallallahu yusawwi sufufana wa yuqbilu 'alan nas. Nabi lurusin shaf barisan salat sambil menghadap mereka. Wa qala, sambil berkata, aqimu sufufakum fa ini arakum min wara'i zahri. Di dalam riwayat tersebut atau malam ini kita mempelajari suatu detail kerapian sopan santun di dalam sholat. Betul. Kenapa kok kita disuruh lurus sama Rasul? Sholat lurus, rapi, untuk apa? Bukankah kita sholat tadi mendengar dari guru kita takbirnya untuk mengagungkan Allah, betul? Tapi kenapa kok Nabi paksa kita harus rapi di dalam sholat? Karena Nabi itu tidak mau ibadah kita terkalahkan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat Allah saudara, kalau sholat betul-betul rapi, kalau mereka ibadah betul-betul rapi, tidak keluar sedikit pun dari garis yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang dibawa oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau pernah berkata, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna as-saffa kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Dalam riwayat yang dibawa oleh Jabir bin Samurah, Nabi pernah keluar memberitahukan kepada kita sambil berkata, wahai kaum muslimin, apakah kalian tidak bisa berbaris rapi seperti ibadahnya para malaikat? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasiful malaikatu 'inda rabbiha? Emang malaikat itu ibadahnya kalau ngadap Allah bagaimana sih? Apa kata Rasul? Yutimmuna sufufal awal
wa yatarasawna fis saffi, rawahu Muslim. Ibadahnya malaikat itu mereka mencari saf yang paling pertama. Kalau ada sholat berjamaah itu malaikat berebut untuk cari saf-saf yang paling pertama. Kalau sahabat bukan hanya saf pertama, tapi yang dicari saf pertama bagian kanan, karena Nabi setelah assalamualaikum nengok berbalik badan menghadap ke kanan, sehingga sahabat berebut ingin memandang wajahnya Rasulullah. Demikian juga Rasul ketika selesai sholat memandang wajah orang-orang di sebelah kanan, sehingga pernah suatu saat keadaan tersebut berjalan, sholat mereka para sahabat tidak balance. Yang kanan pada berebut, yang kiri kosong. Akhirnya Nabi kasih fadilah lagi agar diisi yang bagian kiri sehingga sama rata, sehingga menjadi saf-saf yang lurus sebagaimana ibadahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Muslim dibawa oleh Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala warda, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Nabi itu, kata Imam Ibn Mas'ud berkata, kalau mau sholat beliau pegang pundak-pundak kita. Kalau mau sholat beliau ini jadi imam, sebelum jadi imam bukan hanya memberikan taujiat hadap kiblat, luruskan barisan, tapi tidak sampai situ, dipegang pundak-pundak kita sambil berkata russu sufufakum, luruskan barisan kalian, wa taqarabu bainaha, antara shaf pertama, shaf kedua, ketiga dan selanjutnya saling berdekatan. Kata ulama ahli fikih, salah satu adru wa nisib, kurang lebih 3 dhira' lebih. Kalau kita seukuran kita sebagaimana sujud itu seperti itu ukuran standarnya seperti itu. Kalau lebih agak jauh sedikit tanpa uzur, maka hukumnya makruh, menghilangkan keutamaan sholat berjamaah kita di masjid itu. Makanya tidak boleh terlalu jauh. Wa tahadu bil a'nak, kata Nabi, dempetin di bagian a'nak. A'nak artinya leher, kata ulama ai bainal manakib. Maksudnya rapat dempet di bagian pundak. Hadis yang sebelum ini saya sebut tadi, Nabi pegang pundaknya Ibn Mas'ud untuk meluruskan, betul. Hadis yang kedua ini dikatakan Nabi bilang dan menyuruh rapatkan di bagian pundak. Berarti yang disuruh sama Rasul merapatkan adalah pundak. Apa nih namanya? Ya, pergelangan pundak kita nih ke tangan, ya. Bukan kaki, ya. Bukan kaki. Dalam riwayat yang sahih, hadisun sahih, rawahu Imam Abu Dawud, dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Nabi pernah bersabda, "Russu sufufakum wa gharibu bainaha wa hadhu bil anak wa walladhi nafsi biyadihi." Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, inni la ara asyaitana yadkhul min khalalis sufuf ka'annahal hadak. Karena apa kata Nabi, suruh rapatkan itu pundak-pundak, karena demi Allah kata Nabi, saya lihat dengan mata saya setan itu pada masuk di sela-selanya. Ka'annahal hadak, seperti anak kambing yang kecil masuk ke lubang. Saudara, yang disuruh sama Nabi adalah pundak, bukan kaki, ya. Makanya saya pribadi kalau sholat berjamaah kaki saya disenggol-senggol, saya batalin. Saya pindah aja. Ya, senggol lagi, geser lagi, senggol lagi, geser lagi, batalin aja dah. Kayak tadi tuh Habib Ja'far bilang kalau imamnya modelnya takbirnya nggak jelas, bubarin aja dah. Oh saya begitu, nih kita udah takbir pengen khusyuk, udah enak, tempel. Kita tarik dikit, tempel lagi. Ya, tarik lagi, tempel lagi. Kita nengok aja sudah nengok. Ente mau ngapain sih? Ente kalau mau usil jangan di sholat. Kalau mau usil habis sholat. Kalau sholat sampingannya jangan usil. Ya, dan itu betul saudara. Saya nggak bisa kalau sholat senggol-senggol. Jadi saya pindah aja dah. Begitu. Karena Nabi ukurannya bukan di jari. Kita ketika sholat kaki kita tidak menempel. Ketika kita punya pundak rapat, kita masuk dalam apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah. Karena kata Nabi, saya lihat setan itu masuk. Kata ulama, pandangan Nabi melihat setan ini ada hakikah, ada ilmiah.
Hakikat memang betul Nabi bisa melihat setan. Nabi bisa tahu mana setan masuk menyelinap kemana-mana. Kata ulama secara ilmiah itu kinayah. Kalau orang sholatnya tidak rapi, tidak rapat, maka dia membuat setan ridho. Kenapa? Membuat orang yang sholat tadi menjadi was-was, menjadi sembrono, menjadi tidak perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan senang. Sholat kita tidak ada sopan santunnya kepada Allah. Bicara tentang sholat memang sungguh luar biasa. Kalau orang zakat, habis hartanya sedekah, puasa tiap hari, dia tidak sholat, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudara, dalam kitab Majmu' Arba' Rasail Hammah yang dikarang Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Nabi bersabda, yuhramu litariki sholat yuhramu alaihi thalathatun. Bagi orang yang tidak sholat, haram baginya 3 perkara. Dia nggak sholat, haram 3 perkara. Yuhramu alaihi haudhi. 1, telaga sorgaku haram diminum oleh dia. Yang kedua, yuhramu syafaati. Haram baginya mendapatkan syafaatku. Tiap malam maulid, tiap malam sholawat, tiap waktu selalu rindu sama Nabi. Tidak sholat, kata Nabi, haram dapat syafaat. Walaisu min ummati, kata Nabi, dia bukan umat saya. Sehingga saudara, melalui hadis ini mari perhatikan sholat kita. Sholat juga tidak cukup kalau kita kerjakan dengan sembrono, betul. Tapi perlu dengan adab, perlu dengan rapi. Perhatikan apa yang kita pakai di dalam menghadap Allah. Menghadap orang manusia kita rapi. Mengapa kita menghadap Allah tidak sempurna dan tidak rapi? Dan usahakan sholat kita kerjakan di dalam berjamaah. Sehingga sholat itu menjadi sholat yang sempurna. Amin. Allahumma amin.